Jabat pemerintah yang telah tadi menyampaikan, jangan omong doang. Ketua DPR RI itu luar biasa powernya. Kalau ada salah satu pihak yang sewenang-wenang dan tidak menaati aturan harusnya dipanggil. Apalagi kalau yang tadi disampaikan Mas Edi ini, yang nyampaikan itu yang namanya Habibur Rahman, saya dengar tadi pasti presiden tahu. Karena itu pada kesempatan ini menuntut kepada presiden, kalau betul tahu jangan ngomong doang. Kalau betul tahu, kalau tidak ya Habibur Rahman yang harus bertanggung jawab, dan jangan mau dilecehkan oleh aparat yang sewenang-wenang ini. Termasuk ada Mensesnek. Mensesnek ini kan pembantunya presiden. Kalau Mensesnek sudah ngomong polisi jangan sewenang-wenang kemudian tidak dilakukan, ambillah tindakan. Ini menyangkut kewibawaan, menyangkut tanggung jawab, menyangkut harga diri pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada anak-anak mahasiswa, lanjutkan perjuangan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, untuk memberikan kritik, masukan kepada pemerintah yang berjalan tidak pada relnya. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini sore ini kita sengaja berkumpul dengan sejumlah tokoh nasional dan aset nasional yang berbahaya. Paling ujung ada Jenderal Sunarko, sebelahnya ada Jenderal Samsu Jalal, lalu di sebelah kiri saya ada manusia merdeka yang terus berusaha memerdekakan kita semuanya, bangsa Indonesia dari cengkraman oligarki dan pelaku-pelaku kezaliman yang difasilitasi oleh negara, aparatnya. Dan di ujung ada pengacara yang paling berbahaya. Hari-hari ini menjadi jagoan di acara-acara talk show televisi yang sangat menginspirasi. Nah, kita sore ini kita ingin bicara ada satu fenomena nih, bapak-bapak sekalian, abang-abang sekalian ya. Bagaimana tindakan represif dari polisi masih terus berlanjut terhadap aksi-aksi yang mengkritisi kebijakan negara, pemerintah khususnya ya, yang terkait dengan kepentingan keluarga Solo. Ya, kalau Bang Said Didu dalam akun Twitternya suka menyebut geng SOP, ya, Solo, oligarki dan Parcok, ngeri juga nih. Nah, waktu dari serangkaian aksi termasuk Mede, kemudian ada aksi teman-teman mahasiswa yang mendukung pernyataan 8 pernyataan para purnawirawan TNI dan juga yang lain-lainnya, itu ada 200-an mahasiswa yang ditangkapi. Tapi seiring berjalannya waktu, tadi saya mendapat informasi dari teman-teman mahasiswa ada sekitar masih 50-an, kurang lebihnya seperti itu ya, tersebar di Jakarta Pusat dan di daerah-daerah. Ada juga di Polres, saya nggak gitu pasti, tapi di Semarang, Polres Semarang ada juga. Nah, pada saat yang sama kita membaca berita, pemerintah secara resmi melalui satu Mensesneknya, siapa bang namanya bang? Menteri kita gonta-ganti soalnya saya nggak hafal ya. Mensesneknya juga bilang tidak boleh penangkapan-penangkapan seperti itu. Dari DPR tidak kurang, bahkan ketua DPR-nya Puan Maharani juga menyatakan hal yang senada. Dan yang tidak kalah menariknya adalah Habibur Rahman dari Gerindra juga menyatakan tidak boleh lagi. Malah kami minta jaminan. Menjamin ya? Menjamin, bahkan menjamin. Nah, menarik adalah, saya katakan menarik karena yang bicara Habibur Rahman yang kita tahu pasti dia adalah kepanjangan tangan dari istana, dalam hal ini Prabowo Subianto. Tidak mungkin seorang anggota dewan berani ngomong soal-soal yang strategis seperti ini asal jeplak, orang Jawa bilang. Asal bunyi saja tanpa minimal restu atau bahkan perintah dari istana, dalam hal ini Prabowo Subianto. Nah, saya ingin para senior kita, jago-jagoan kita ini memberikan, pertama, kita ingin tunjukkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa mereka tidak sendiri, bahwa setiap pejuang harus saling dukung, dan kita-kita tetap mendukung perjuangan para mahasiswa. Kita mulai dari Jenderal Sunarko, bersedia?
Hah? Monggo. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya muliakan, dan bapak-bapak yang hadir di ruangan ini. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Mas Edi Mulyadi, sampai beberapa saat ini banyak mahasiswa ditangkap oleh aparat kepolisian, dan tadi disampaikan bahwa masih ada 50-an ditahan oleh kepolisian. Dan kita tahu anak-anak mahasiswa ini unjuk rasa dalam rangka menyampaikan aspirasi, menyampaikan ya aspirasi atau kritik kepada pemerintah, dan itu hak semua warga negara. Dan beberapa pejabat negara tadi sudah menyampaikan bahwa itu salah dan harus dilepaskan oleh Polri. Tadi disampaikan ketua DPR RI Puan Maharani udah mengatakan lepaskan itu. Kemudian Mensesnek, ya, Pak Setio Hadi mengatakan lepaskan itu. Dan ini yang menarik, satu lagi dari tokoh Gerindra, kata Pak Edi Mulyadi, kalau ini orang yang namanya Habibur Rahman ngomong, berarti Presiden tahu. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan berapa hal. Satu, kepada polisi, tegakkanlah hukum dengan benar dan dengarkan suara masukan dari pejabat negara, yang jangan budak dan jangan tidak punya malu. Jangan mau menang sendiri. Katanya Polri itu pengayom, pelindung masyarakat. Jadi pertama saya sampaikan kepada pihak kepolisian, jangan sewenang-wenang. Menyampaikan hak, menyampaikan kritik kepada pemerintah itu adalah hak semua warga negara. Kecuali mereka ini ada melakukan tindak kriminal. Itu yang saya katakan kepada Polri. Dan masyarakat sudah tahu Polri ini akhirnya ini bertindak sewenang-wenang, bahkan jadi agen dari kelompok tertentu. Saya nggak usah sampaikan, jadi agen tertentu. Nah, itu pertama kepada Polri. Ini negeri kita punya dan ada ingat semboyan yang Anda sampaikan. Yang kedua, kepada pemerintah, pejabat pemerintah yang telah tadi menyampaikan, jangan omong doang. Ketua DPR RI itu luar biasa powernya. Kalau ada salah satu pihak yang sewenang-wenang dan tidak menaati aturan harusnya dipanggil. Apalagi kalau yang tadi disampaikan Mas Edi ini, yang nyampaikan itu yang namanya Habibur Rahman, saya dengar tadi pasti Presiden tahu. Karena itu pada kesempatan ini menuntut kepada Presiden, kalau betul tahu jangan ngomong doang. Kalau betul tahu, kalau tidak ya Habibur Rahman yang harus bertanggung jawab, dan jangan mau dilecehkan oleh aparat yang sewenang-wenang ini. Termasuk ada Mensesnek. Mensesnek ini kan pembantunya Presiden. Kalau Mensesnek sudah ngomong polisi jangan sewenang-wenang, kemudian tidak dilakukan, ambillah tindakan. Ini menyangkut kewibawaan, menyangkut tanggung jawab, menyangkut harga diri pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada anak-anak mahasiswa, lanjutkan perjuangan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, untuk memberikan kritik, masukan kepada pemerintah yang berjalan tidak pada relnya. Kami yang ada di luar ini mendukung. Kami yang tua-tua ini, namanya aktivis, namanya pemerhati, namanya rakyat, respect dan mendukung perjuangan anak-anak mahasiswa. Itu anak-anak saya juga. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.